Anggota DPRD Provinsi Banten, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Gembong R. Sumedi, melakukan reses masa sidang ketiga, tahun sidang 2021-2022, di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Reses tersebut dihadiri puluhan masyarakat Kecamatan Padarincang, baik dari kader internal PKS, simpatisan, perangkat desa, ketua RT, ketua RW, hingga masyarakat umum. Salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Padarincang, Yayat Ahdiyat, menyampaikan beberapa aspirasi. Di antaranya, terkait perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan keagamaan yang saat ini masih kurang maksimal. Menurutnya, pemerintah masih fokus pada bidang pendidikan umum. Untuk itu, melalui reses ini Yayat berharap kepada Gembong, untuk mendorong Pemprov Banten agar lebih memperhatikan dunia pendidikan keagamaan, baik sekolah madrasah maupun pondok pesantren. Kalau Kemenak nggak ada bosnya, langsung dari pusat. Apa nggak bisa dibuat undang-undang dulu di provinsi, mungkin Bapak bisa lebih dengan bidang keagamaan, bikin undang-undang berkaitan dengan kemadrasahan. Saya minta ada bosnya dari provinsi untuk madrasah. Pondok pesantren Banten itu kan bisa dikatakan basis agama dan paling banyak pondok pesantrennya. Padahal pesantren kan merupakan yang informal kan. Kadang-kadang kan ada SK-nya, ada akte notarisnya. Apa nggak bisa pondok pesantren dianggarkan dan sifatnya hibah aja? Saya pernah baca di koran Malaysia itu dianggarkan masih dari anggaran negara, cuma pondok pesantren. Itu yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, Bukhori Muslim, warga desa Kadu Kempong, Kecamatan Padarincang, meminta agar pemerintah Kabupaten Serang, dan pemerintah Provinsi Banten, untuk membangun jalan di pedesaan, yang hingga saat ini masih belum tersentuh pembangunan. Terkait masalah jalan Cintaman Gosali, yang di SK-kan dari tahun 2020, bahkan sudah sampai ke pelelangan, namun sampai sekarang masih belum dilaksanakan, Pak. Jadi kabupaten, emang jalan kabupaten maksudnya, yang panjangnya itu 5.014 meter, Pak. Bahkan ya sudah di SK-kan gitu, cuman kenapa belum masih juga dilaksanakan. Jadi kami mohon tolong dikawal secepatnya gitu, Pak, dikarenakan itu jalan yang sangat kami butuhkan. Karena apa, mau sekolah, mau ke pasar, mau ke pesantren, cuman jalan itu yang bisa kami lalui. Menanggapi aspirasi tersebut, Gembong berjanji akan mendorong Pemkab Serang dan Pemprov Banten untuk memperhatikan wilayah pedesaan sesuai kewenangannya, khususnya dalam hal pembangunan atau perbaikan jalan yang dipakai masyarakat sehari-hari. Gembong yang saat ini duduk di Komisi 4, mendorong kepada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, untuk mendata perlintasan kereta api di Banten, yang tidak memiliki palang pintu. Hal ini penting dilakukan, agar kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan lain yang melintas, tidak terjadi lagi. Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan reses di Kecamatan Padarincang, Desa Kadugerem ya. Alhamdulillah pesertanya juga cukup antusias dan tadi banyak usulan-usulan, masukan dari masyarakat, terutama memang terkait dengan masalah infrastruktur. Ya, jadi ini juga mungkin menjadi catatan buat pemerintah provinsi. Ternyata memang kebutuhan akan infrastruktur di Kabupaten Serang ini masih perlu banyak support dari pemerintah provinsi. Jadi mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini. Nah, terkait dengan status jalan provinsi kan memang sudah mau selesai, Pak ya? Ya. Ada peralihan status dari kabupaten kota ke provinsi kira-kira? Ada memang beberapa ruas jalan dari kabupaten kota yang dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Nah, ini juga sebagai support dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah.
Satu lagi mungkin Pak Haji, terkait dengan ada insiden soal odong-odong tertabak kereta itu kan perlintasannya memang tidak ada palang pintu. Dorongannya gimana Pak? Jadi yang pertama terkait masalah kecelakaan itu ya, saya memang cukup prihatin dan menyesalkan kejadian itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian yang kedua, saya juga minta kepada Dinas Perhubungan terutama ya untuk memperhatikan terkait jalan-jalan yang melewati rel kereta api itu harus dipastikan disiapkan palang pintunya. Karena yang namanya manusia pasti ada lalainya. Mudah-mudahan dengan adanya palang pintu itu bisa mengurangi lah kecelakaan tertabrak kereta seperti kejadian kemarin. Ya. Kemudian juga ya terkait masalah odong-odong ini juga mungkin perlu ditertibkan ya, agar ya terutama perizinan ya, sampai sekarang kan belum ada perizinan gitu ya. Ini mungkin perlu ditertibkan juga oleh Dinas Perhubungan. Kepada masyarakat yang hadir, Gembong juga mengatakan bahwa dirinya menggelar reses untuk menyerap masukan dan saran dari masyarakat, terutama terkait bidang kerjanya di Komisi 4. Menurutnya, masukan dan saran dari masyarakat akan dijadikan pokok pikiran DPRD Banten, yang selanjutnya akan dirumuskan ke dalam program-program pemerintah Provinsi Banten pada tahun mendatang.